Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaatahum. Allahumma inni a'udzu bika min syarril qada wa min darki syaqa wa min syamatatil a'da wa min jahdil bala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada ulasan buku review atau resensi buku yang sudah pernah dibaca. Buku kali ini yang direview adalah terjemah Tafsir Al-Amsal jilid 1. Buku ini Tafsir Al-Amsal ini ditulis atau disusun oleh Syekh Nasir Makarim Siroji. Beliau adalah seorang marja taklid. Marja taklid adalah ulama yang dirujuk di kalangan mazhab Syiah Imamiyah, khususnya di Iran. Buku ini diterjemahkan dari jilid 1 dan diterbitkan oleh Sadra Jakarta tahun 2015. Buku ini tebalnya 766 halaman, mulai dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 187. Jadi di jilid 1 ini pembahasannya dimulai dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 187. Dikupas dengan uraian yang menarik dan relevan dengan kehidupan umat Islam kontemporer. Penulisnya sudah populer, seorang marja taklid yang membimbing pelajar atau santri menekuni ilmu agama Islam termasuk bidang fikih. Jadi beliau juga selalu dirujuk dalam urusan-urusan fikih. Kalau saya telusuri dari tafsir yang ada di Al-Amsal ini, ternyata Al-Quranul Karim yang dibahasnya adalah Al-Quran yang sama seperti yang kita miliki atau yang diterbitkan oleh penerbit Kemenag misalkan, atau yang beredar di Indonesia. Ayat-ayatnya sama, dari Al-Fatihahnya sama, Baqarahnya juga sama. Tafsir Amsal ini ditulis perdana tahun 1981 dan diterbitkan kembali dengan melakukan revisi berupa kajian yang lebih luas dan dengan pendekatan asbabun nuzul, bahasa, dan mengutip keterangan hadis Ahlul Bait Rasulullah SAW, disusun dengan melibatkan 10 orang ulama dengan rujukan kitab tafsir dari klasik sampai modern, baik dari kitab tafsir ulama Syiah maupun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dicantumkan dalam kitab ini ada sekitar 16 kitab tafsir yang dijadikan rujukan atau bahan untuk menyusun kitab tafsir Al-Amsal ini. Syekh Makarim Siroji menguraikan dengan terlebih dahulu mencantumkan ayat demi ayat dari Al-Quran yang hendak ditafsirkan. Sekira 2 atau 3 ayat dikutip yang secara bersambung dan berkaitan ayat sebelum dan sesudahnya. Kemudian disajukan asbabun nuzul jika ada. Apabila tidak ada, langsung pada istilah dengan penafsiran yang lebih luas dan memberikan topik untuk diuraikan lebih lanjut. Dari setiap uraian atau atas ayat Al-Quran tersaji kurang lebih 3-5 halaman. Sangat luas dan berkembang penafsirannya sampai pada pembahasan doktrin mazhab Syiah serta aspek ahkam atau hukum, dan di akhir uraian dicantumkan referensi berupa kitab hadis dan tafsir yang dirujuk. Pola penulisan tersebut saya kira menunjukkan betapa luas pengetahuan sang penulisnya, yaitu penulis kitab tafsir ini. Sekedar contoh, pada pembahasan Al-Quran Al-Baqarah ayat 62, dalam menafsirkan ayat tersebut, Makarim Siroji menyatakan pemeluk agama Yahudi, Nasrani, dan Syafi'in termasuk yang selamat di akhirat bagi penganutnya sebelum muncul Nabi Muhammad SAW. Jadi Yahudi, Nasrani, dan Syafi'in itu kalau dia taat pada agamanya dan meyakini tentang hari akhirat, meyakini
pada Allah sebagai Tuhannya, kemudian juga melakukan amal saleh, maka dia akan selamat di akhirat sebelum munculnya kitab Al-Quranul Karim atau munculnya Nabi Muhammad SAW yang membawa Al-Quran yang merupakan petunjuk yang benar dalam beragama. Menariknya, Shiroji pun menjelaskan agama Syafi'in sebagai ajaran yang berasal dari Nabi Yahya bin Zakaria. Agama ini pernah berkembang di daerah Haran, Turki, terbagi dua golongan, yang Hanif dan yang musyrik. Untuk Syafi'in yang Hanif disebutkan mengambil berbagai ajaran dari agama lainnya yang baik, kemudian disatukan menjadi kitab pedoman beragama. Lengkapnya bisa dibaca pada penjelasan Al-Baqarah ayat 62 dalam kitab tafsir Al-Amsal ini. Kemudian Al-Baqarah ayat 124 menguraikan doktrin imamah sebagai kelanjutan kenabian, yakni mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam setelah menjalani berbagai tahapan mulai pencarian kebenaran, menegaskan Allah sebagai Tuhan, kemudian diuji antara cinta anak atau cinta Allah dan lainnya. Ini terkandung dalam Al-Baqarah 124. Jadi itu salah satu di antara contoh yang di penafsiran oleh Makarim Shiroji. Setelah Makarim Shiroji bercerita, setelah ujian dari Allah lolos, maka ditetapkanlah Nabi Ibrahim itu sebagai imam. Jadi imamnya itu harus ada ujian demi ujian dulu, baru kemudian jadi imam. Setelah Nabi kemudian jadi imam itu. Jadi dua tingkatan nabi dan imam, sehingga Nabi Ibrahim berkedudukan sebagai nabi sekaligus imam. Jabatan imam ini ditetapkan hingga anak keturunannya, tetapi tidak pada yang zalim. Dari penafsiran Al-Baqarah 124 ini, ayat 124 ini, lahirlah konsep imamah setelah kenabian. Ini dijadikan dasar-dasar agama Islam menurut Syiah. Siapakah orang yang memulai pertama merumuskan teologi Syiah? Nah, ini juga perlu kita kaji, karena hingga memunculkan istilah nubuwah dan imamah setelah tauhid itu. Nah, aspek ini tidak diuraikan oleh Makarim Shiroji tentang asal-usul siapa yang merumuskan rumusan dari usuluddin yang mulai tauhid, nubuwah, imamah, al-adal, kemudian al-ma'ad, itu tidak diterangkan oleh Shiroji. Sebab bila dirujuk dalam Al-Baqarah ayat 177, istilah nubuwah dan imamah tidak dicantumkan. Jadi dalam Al-Baqarah ayat 177 istilah nubuwah dan imamah tidak dicantumkan. Padahal yang dicantumkan tekstual itu yaitu keimanan kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Dalam teologi Syiah disebutkan tauhid, nubuwah, imamah, al-adal, dan al-ma'ad. Jadi tidak tekstual sama seperti ayat Al-Baqarah 177. Nah, ini rumusan yang dari Syiah itu harus kita kaji kembali. Secara maknawi atau penafsiran mungkin bisa saja dihubungkan pada Al-Baqarah 177, tetapi secara seksual tidak tercantum. Lebih cocok dengan teologi al-sunnah, meski iman kepada qada dan qadar tidak ada dalam ayat tersebut. Nah, terkait dengan imamah yang dikemukakan oleh Makarim Shiroji bisa dibaca pada tafsir Al-Amsal jilid 1 ini halaman 525-535, tetapi yang terjemahannya yang diterbitkan oleh Sadra Press. Sebagai tambahan untuk menjadi bahan ketertarikan membaca kitab tafsir Al-Amsal yang terjemahan ini, saya kutipkan beberapa kata-kata yang menarik menurut saya. Yang pertama adalah, kata Allah adalah nama yang meliputi semua nama dan sifat-sifatnya. Adapun nama-namanya yang lain itu hanya menunjuk pada sebagian dari kesempurnaannya, seperti kasih sayang dan penciptaan, halaman 28. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak contoh tentang orang-orang yang melakukan perbuatan terlarang, lalu mereka mengakui bahwa mereka adalah pendosa, dan karena itu mereka menyesal atas perbuatan dan dosa yang dilakukan. Namun mereka kembali mengerjakannya sehingga akhirnya hilang dari mereka kesedihan atas dosa, dan terkadang mencapai puncaknya di mana mereka tidak hanya bersedih,
Bahkan mereka merasa senang dan menilai perbuatan dosa tersebut sebagai tugas kemanusiaan dan tugas agama. Halaman 108 sampai 109. Kutipan ketiga, adapun siapa di antara para fakih yang menjaga dirinya, memelihara agamanya, menentang hawa nafsunya, dan mentaati segala perintah Tuhannya, maka bagi orang-orang awam wajib mengikutinya. Halaman 385. Islam tidak melarang seseorang untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan ilmiah dan logis, dan Islam juga tidak mencegah seseorang untuk meminta diturunkannya mukjizat sebagai pembuktian kebenaran dakwah yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena pertanyaan dan permintaan yang seperti ini adalah jalan untuk sampai kepada pemahaman, keyakinan, dan keimanan. Halaman 474-475. Itu kutipan yang saya dapatkan dari buku Tafsir Al-Amsal, terjemahannya yang terbitkan oleh penerbit Sadra Press. Bukunya tebal dan saya untuk menuntaskan baca tafsir ini sekira 1 bulan, cukup lama. Itu pun dibaca secara nyicil agar lebih dapat serap dan dipahami. Saya kira buku Tafsir Al-Amsal ini penting bagi orang yang ingin memahami kandungan Al-Quran meski dari perspektif mazhab Syiah. Jika Anda sudah beli dan memilikinya, coba cek ayat Al-Quran disajikan dalam buku tafsir ini dengan ayat Quran Mushaf cetakan Madinah atau Kementerian Agama. Saya tidak menemukan perbedaan dari ayat-ayat yang dicantumkan di Tafsir Al-Amsal ini. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.